Pemirsa, seiring perkembangan zaman, fungsi keris pun mengalami pergeseran. Keris yang dulu dianggap keramat dan mistis, kini keris berubah menjadi hasil karya seni bernilai tinggi. Dan tahukah Anda, perawatannya pun tergolong istimewa. Seperti apa? Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Pemirsa, membersihkan keris biasanya dengan cara dimandikan. Bila di daerah Jawa Barat, membersihkan keris biasa dilakukan pada bulan Maulud atau Rabiul Awal, sedangkan di daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur dilakukan pada Suro atau Muharram. Setelah dimandikan, keris dilumasi dengan minyak pusaka, yaitu minyak cendana atau minyak lainnya, dan menyimpannya pun sebaiknya di tempat tertutup seperti lemari. Perawatan keris ini dilakukan untuk menghindari adanya karat. Ada 3 tahap. Tahap pertama itu direndam pakai air kelapa sama air jeruk nipis. Air jeruk nipis untuk menghilangkan, membuka karat-karat yang ada di bilah pusaka. Kalau air kelapa untuk membuka pori-pori yang ada di dalam bilah pusaka itu sendiri. Jadi tahap kedua itu memutih. Jadi setelah beberapa hari karat-karat yang sudah mengangkat baru dibersihkan, disikat pakai sikat halus. Setelah diwarangi itu ada serbuk warangan sebagai kristal. Itu juga ada diproses lagi, serbuk kristal dicampur dengan air jeruk. Saat ini, keris sudah diakui oleh dunia, yakni sejak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 25 November 2005. Dan keris tak hanya di Jawa, ada juga di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Keris di setiap daerah ini memiliki kekhasan sendiri dalam hal penampilan, fungsi, dan teknik garapan. Keris juga tersebar hingga ke beberapa negara di Asia Tenggara. Istilah dapur itu adalah model. Jadi ada keris lurus, keris luk. Luk itu biasanya kelipatan ganjil 3, 5, 7, 9, 11 sampai yang paling umum sampai 13. Itu modelnya berbeda-beda. Nah, itu dari luknya. Tapi gayanya juga beda. Gaya Jogja, gaya Solo itu beda. Padahal berdekatan kerajaannya dan satu akar ya. Kalau dibandingkan dengan keris Melayu, misalnya keris dari Makassar, udah beda sekali. Dari rangkanya sudah beda. Ya mudah-mudahan pusaka ini bisa diketahui oleh seluruh dunia ya, terutama generasi sekarang. Kami sangat bersyukur sekali dengan ada pengakuan itu. Pemirsa, tahukah Anda jika keris yang dikenal sebagai pusaka atau senjata tradisional salah satunya dibuat oleh warga desa Aeng Tong Tong, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Keris yang dibuat oleh empu keris di desa ini telah dipasarkan hingga ke luar negeri, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ya, di desa ini sebagian besar warganya beraktivitas membuat keris dan beragam benda pusaka lainnya. Sekitar 300 keris dihasilkan setiap harinya. Proses pembuatan keris di Aeng Tong Tong masih terbilang sederhana dan tradisional. Diawali dengan membakar besi ke dalam api yang terbuat dari arang. Setelah itu besi tersebut dimasukkan baja dan dibakar kembali disatukan dengan baja. Kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan. Terakhir, keris yang sudah setengah jadi diukir. Untuk membuat sebilah keris dengan ukuran standar sekitar 40 cm, dibutuhkan setengah kilogram hingga 1 kilogram besi. Para pembuat keris di desa Aeng Tong Tong memiliki ritual khusus, seperti berpuasa selama 3 hari.
Hal ini juga menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang para pembuat keris di desa Aeng Tong Tong. Pemirsa, model dan pamor yang dimiliki keris menentukan harga jual. Di Aeng Tong Tong ini, sebuah keris untuk cenderamata dijual mulai harga Rp400.000 hingga puluhan juta rupiah. Saat ini pengrajin keris di desa Aeng Tong Tong sedang membuat keris berukuran besar, 11 meter. Bahan besi dan baja yang dibutuhkan untuk membuat keris raksasa ini sebanyak 1 ton dengan menghabiskan biaya sekitar Rp30 juta. Menurut Zainal, koordinator pembuat keris di desa Aeng Tong Tong, rencananya keris raksasa ini akan disimpan di Museum Budaya dan dijadikan senjata tradisional terbesar di Indonesia. Untuk keris-keris yang seperti ini menurut tergantung pemesanan, Mas. Untuk pembuatan ya, waktunya sekitar 4-5 bulan untuk penempahan. Finishing itu sekitar 6 bulan. Pemirsa, tahukah Anda, desa Aeng Tong Tong di Sumeneb, Madura ini dinobatkan sebagai kota keris dengan jumlah pembuat keris terbanyak di Asia Tenggara. Wow, luar biasa bukan? Nah, pemirsa, tertarikkah Anda untuk mengetahui jenis-jenis keris lainnya? Karena dengan mempelajari keris, berarti Anda telah turut melestarikan budaya Indonesia. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya Anda tahu.